Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KR, ketemu lagi di channel yang informatif ini. Video reaction kita kali ini adalah tentang analisa pakar soal Prabowo rajin bertemu para pemimpin dunia. Ini menggambarkan tentang suatu sejarah ya, di mana kita Indonesia pernah memiliki seorang pemimpin yang karismatik, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang sangat disegani di dunia internasional. Bahkan di lawatan-lawatan beliau ke luar negeri itu, beliau disambut dengan antusias ya. Nah, beliau adalah Bapak Soekarno ya, atau kita kenal dengan Bung Karno. Nah, sekarang di tahun 2024, Bapak Prabowo Subianto dikatakan sebagai the next-nya Bung Karno oleh para pengamat, oleh para pakar politik dan hukum internasional. Seperti apa? Mari kita saksikan pendapat para pengamat dan pakar ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto meneruskan lawatannya dengan menemui para pemimpin dunia. Setelah bertemu Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Prabowo juga melanjutkan lawatan dengan menemui Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Go internasional yang dilakukan Prabowo mengingatkan kita akan gaya kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ya, akan seperti apa Andro dan juga pemirsa jalan diplomasi yang ditempuh Prabowo dengan para pemimpin dunia? Akankah ia berhasil mendongkrak manfaat ekonomi untuk Indonesia? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana dan juga pakar politik yaitu ada Pak Slamet Ginting. Selamat sore Bapak semua. Selamat sore. Ya. Pertama saya ingin menuju ke Prof. Hikmahanto terlebih dahulu. Prof. Hikmahanto, kalau kita lihat apakah bisa kita samakan gaya kepemimpinan Prabowo Subianto ini menyamai atau seperti mengikuti gaya dari Bung Karno? Ya, kalau menurut saya sangat-sangat bisa. Dan kenapa saya katakan sangat bisa? Karena saya lihat Pak Prabowo lebih berinteraksi dengan dunia luar, berbasiskan nasionalisme. Karena apa? Pak Prabowo ini merasakan bahwa Indonesia selalu dipojok-pojokkan oleh negara-negara barat, negara-negara maju. Kita seolah-olah bisa dipermainkan. Dan figur Pak Prabowo ini ingin memunculkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tidak ada lagi ketidaksetaraan dalam berhubungan. Dan kita tahu Pak Prabowo ini pernah pada masa kecilnya berada di luar negeri, berinteraksi, bahkan pernah beliau mengalami bagaimana sulitnya bagi orang berwarna untuk bisa disamai dengan mereka-mereka yang merasa dirinya besar. Ini yang akan dilawan oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita bicara seperti itu, memang sudah seharusnya Indonesia dalam posisi seperti itu. Ini penting sekali, dan sekarang ini Pak Prabowo menggalang hubungan. Beliau memang belum menjadi Presiden Indonesia, tetapi kita harus paham bahwa ketika beliau diundang oleh Presiden Xi Jinping, beliau diundang sebagai presiden terpilih. Walaupun beliau sudah tahu bahwa pada waktu itu belum ada putusan dari MK dan belum ada pengumuman resmi dari KPU. Tetapi Beijing mengambil mencuri start. Beliau ingin, Xi Jinping ingin membuat hubungan Indonesia di bawah Pak Prabowo mungkin sama seperti di bawah Presiden Jokowi. Tapi Pak Prabowo pandai karena beliau kemudian pergi ke Jepang yang seolah-olah membalance kekuatan ini. Jadi kita tidak mau berada di bawah satu negara besar. Kita ingin membalance dan mendapatkan manfaat. Dan sekarang pergi ke Timur Tengah, ke UAE, memperkenalkan wakil presidennya. Karena dari segi keamanan tidak mungkin pada waktu nanti presiden dan wakil presiden sudah dilantik, pada saat yang bersamaan itu mereka berada pada satu tempat di luar negeri. Tidak boleh terjadi seperti itu, karena kalau terjadi apa-apa, maka siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan di Indonesia? Seperti itu. Baik, dari gaya dari diplomasi internasional, apa yang persamaan mencolok antara Prabowo dan juga Soekarno? Ya,
Tentu kita akan lihat bahwa Soekarno dulu tampil menjadi ketua gerakan non-blok, salah satu figur tokoh gerakan non-blok. Nah, sekarang kemudian sebelumnya juga ada konflik perang dingin antara blok barat dan blok timur, antara liberal dengan komunis. Maka kondisi sekarang adalah ketika geopolitik bergerak begitu cepat, maka harus ada akselerasi termasuk bagaimana kita menjalin hubungan internasional dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Artinya kita tidak akan terpengaruh oleh negara-negara besar, dalam hal ini ada Cina, ada Amerika. Maka kita berkunjung ke Cina dan juga mungkin Prabowo dalam waktu dekat menurut saya sebelum pelantikan harus juga melakukan hubungan diplomatik, melakukan pertemuan dengan Presiden Joe Biden. Untuk apa? Untuk mempercepat pembelian alutsista kita, pesawat tempur F-15, karena memang ancaman-ancaman itu tidak pernah bisa diperkirakan. Misalnya kita memang tidak punya masalah dengan Cina. Cina agak berulah dengan Filipina. Tapi kemudian apakah kita akan lalai? Tentu tidak begitu. Makanya kemudian kita harus memperkuat hubungan internasional kita, memperkuat kekuatan militer kita. Kekuatan nasional itu wujudnya antara lain adalah kekuatan militer. Negara yang demokrasinya kuat, biasanya militernya juga kuat. Karena itu untuk menghadapi misalnya ancaman dalam tanda petik Laut Cina Selatan, memang itu jalannya adalah konflik antara ASEAN dengan Cina, tapi kita tidak. Tapi untuk mengantisipasinya barangkali kita juga bisa menjadikan misalnya Natuna sebagai provinsi sendiri, provinsi khusus untuk kemudian ini menjadi garda militer kita untuk menjaga keamanan laut kita dari ancaman di Laut Cina Selatan. Jadi ancaman-ancaman itu harus juga diantisipasi begitu. Nah, kalau kita lihat kunjungan Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka begitu ke Uni Emirat Arab, ini apa kalau kita lihat targetnya? Apakah ingin semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan UAE, karena kita ketahui bahwa di Uni Emirat Arab ada jalan yang namanya jalannya Jokowi, dan dalam kunjungan ini baru pertama kali juga kita lihat Gibran ikut bersanding bersama dengan Prabowo Subianto. Ada target-target khusus tidak kedatangan Prabowo ke UAE ini kalau menurut Pak Slamet? Pasti itu ada jalur ekonomi, ada jalur politik. Jadi dengan negara-negara Timur Tengah kita mengambil keuntungan secara ekonomi. Sama dengan Cina, kita akan dekat dengan Cina karena dari Cina lah kita akan memperoleh kesempatan-kesempatan pinjaman-pinjaman ekonomi, keuntungan-keuntungan ekonomi. Tapi secara militer menurut saya, Indonesia di masa Prabowo akan lebih dekat ke Amerika. Jadi bandul ini akan tetap dimainkan sehingga kita tidak akan bisa dipengaruhi. Kita bisa dekat dengan Amerika, tapi kita juga bisa dekat dengan Rusia dan Cina. Seperti juga ketika kita punya pengalaman mengambil Irian Barat menjadi milik Ibu Pertiwi. Ketika Amerika menekan kita karena mendukung Belanda, maka kita minta bantuan ke Uni Soviet. Maka militer kita waktu itu salah satu militer terkuat di wilayah selatan dunia. Baik. Prof. Hikmahanto, selain agar Indonesia dipandang setara dengan negara-negara lain dan juga tidak dipandang sebelah mata, benefit apa yang paling didapatkan oleh Indonesia ketika berkunjung ke UEA ini, khususnya Prabowo dan Gibran? Pertama adalah tentu memperkenalkan Gibran yang memang kalau dari sisi profil internasionalnya mungkin masih jauh begitu ya. Karena beliau adalah wali kota dan tidak terekspos dengan masalah internasional. Namun demikian pada waktu diperkenalkan juga Presiden UAE mengatakan bahwa tentu kenal ya, karena putra dari Pak Joko Widodo. Nah, tapi yang kedua yang terpenting adalah bagaimana nantinya ada tugas-tugas khusus mungkin yang akan dibebankan kepada Wakil Presiden terkait dengan hubungan di Timur Tengah. Karena Timur Tengah ini juga penting sekali dalam konteks untuk mau berinvestasi di Indonesia dan melakukan berbagai bantuan khususnya secara ekonomi. Karena jangan sampai Indonesia ini ketika kita membutuhkan banyak anggaran, anggaran itu yang kita dapatkan dari luar negeri hanya terpusat pada satu titik saja,
Jadi harus mempunyai alternatif lain, sehingga apa? Sehingga hutang itu tidak akan mengintervensi kedaulatan kita. Itu yang sangat penting dan itu yang mungkin Pak Prabowo sangat paham, sehingga beliau sebelum menjadi presiden, beliau sudah berinteraksi dengan berbagai pemimpin dan pemimpin-pemimpin dunia. Mereka juga ingin sekali bertemu dengan Pak Prabowo untuk memastikan bahwa kepentingan mereka di Indonesia, kepentingan mereka di kawasan yang di mana ada Indonesia itu terjaga, tidak terganggu. Nah, ini yang menurut saya merupakan keunggulan dari Pak Prabowo nantinya ketika dilantik menjadi presiden. Karena para negara-negara asing ini melalui laporan dari diplomat-diplomatnya di Indonesia tahu betul visi Pak Prabowo ketika beliau maju menjadi presiden sejak tahun 2014 kemudian 2019. Sehingga mereka tentu ingin sekali bahwa jangan sampai di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Indonesia memusuhi mereka. Tapi ini menjadi kesempatan bagi Pak Prabowo untuk kita tidak akan memusuhi. Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa 1,000 friends, a zero enemy. 1.000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Sehingga apa? Beliau ingin menjaga jarak yang sama. Nah, inilah yang harus dipahami oleh negara-negara yang akan berinteraksi dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Seperti itu. Ya, di tengah kondisi global, geopolitik global yang tidak menentu saat ini, kira-kira pemimpin dunia mana lagi yang sebaiknya ditemui ataupun mungkin juga dalam tanda kutip bersilaturahmi dengan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto? Kira-kira negara mana lagi? Apakah mungkin Indonesia juga dalam waktu segera sebelum dilantik Prabowo mesti bertemu dengan Joe Biden ataupun dengan katakanlah mungkin bertemu juga dengan Vladimir Putin ataupun juga pemimpin-pemimpin negara lainnya? Yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Nanti. Baik, sahabat KR, itu dia analisa para pakar soal Bapak Prabowo, yang mana apa yang dilakukan atau lawatan Bapak Prabowo ke luar negeri dianggap sebagai bentuk go internasional, yang mana manuver seperti ini dianggap mirip-mirip apa yang dilakukan oleh Bapak Soekarno, presiden pertama kita. Ya, tentu sebagai rakyat kita berharap mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo mampu mengangkat marwah dan derajat negara kita Indonesia ini, bangsa kita, kembali disegani di dunia internasional. Demikian video reaction kita kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.